Assalamualaikum. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Emilia Rosa Rosdiana, kelas 11 IPS 1, absen 13 dari SMA Negeri 1 Kerembung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan VOC dan pembubaran VOC. Kongsi dagang VOC Belanda. Lahirnya VOC pada tahun 1598, pemerintahan dan parlemen Belanda, khususnya Johan van Oldenbarnevelt, mengusulkan untuk membentuk kongsi dagang yang lebih besar. Usulan ini disambut baik dan terrealisasi pada tanggal 20 Maret 1602 dengan menghabiskan modal pertamanya sekitar 6,5 miliar gulden. Kongsi dagang tersebut kemudian diberi nama VOC. Dalam bahasa Indonesia berarti Persekutuan Perusahaan Hindia Timur. VOC adalah kongsi dagang asal Belanda yang memonopoli aktivitas perdagangan di Asia dan menyatukan perdagangan rempah-rempah dari wilayah timur. VOC berkedudukan di Amsterdam, Belanda. Tujuan dibentuknya VOC antara lain menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok atau kongsi pedagang Belanda yang telah ada, dan memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain. Terus sebagai kekuatan revolusi dalam perang 80 tahun, sehingga VOC memiliki tentara. VOC pun memiliki kewenangan dan hak dalam menjalankan tugasnya, yaitu memerintah di negeri jajahan, mengangkat pegawai sendiri, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat, melakukan peperangan, membentuk angkatan perang sendiri, dan melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magellan termasuk Kepulauan Nusantara. Kewenangan di atas sering disebut hak oktroi. Pada tahun 1610 secara kelembagaan diciptakan jabatan baru dalam organisasi VOC, yakni jabatan Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Pieter Both 1602 sampai 1614. Pieter Both menentukan pusat kedudukan VOC di Avon atas dasar kemudahan monopoli rempah-rempah. Kemudian ia memindahkan pusat kekuasaan di Jayakarta karena di Padang lebih strategis dan berada di jalur perdagangan Asia. Kemunduran VOC. Menjelang abad ke-18, kejayaan dan kesuksesan yang diraih oleh VOC dihadapkan pada berbagai kendala dan permasalahan yang cukup rumit. Kendala atau permasalahan yang dialami VOC, terutama yang berhubungan dengan masalah kesulitan keuangan yang pada akhirnya membawa kongsi dagang ini pada kebangkrutan. Adapun beberapa hal yang menyebabkan VOC mengalami kebangkrutan, yaitu VOC semakin lemah dalam keuangan karena banyak dikeluarkan untuk biaya perang. Persaingan yang ketat dengan kongsi dagang lain, yaitu The East India Company milik Inggris dan berkedudukan di Kalkuta. Perubahan politik Belanda dari berdirinya Republik Batav 1795 yang demokrasi dan liberal dengan menganjurkan perdagangan bebas. Banyaknya pegawai VOC yang melakukan korupsi. Barang-barang yang diperoleh VOC dari daerah-daerah dan penguasa ditaklukkan, banyak yang langsung dijual atau diperdagangkan kepada para pedagang asing dan keuntungannya pun masuk ke saku pribadi. Oleh karena itu, kongsi dagang tersebut mengalami kerugian yang terus-menerus. Di Indonesia, VOC memiliki daerah kekuasaan yang sangat luas, sehingga dalam pelaksanaannya membuat biaya dan pengawasan yang sangat besar dan ketat. Untuk mengatasi berbagai kendala dalam permasalahan tersebut,
VOC meminta bantuan kepada pemerintahan Belanda berupa pinjaman uang. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, VOC tidak memiliki pemasukan, sehingga utang VOC kepada pemerintahan Belanda semakin menumpuk dan tidak mungkin sanggup untuk membayarnya. Setelah melihat ketidakberesan dalam tubuh kongsi dagang tersebut, pemerintah Republik Batav segera memberikan keputusan untuk membubarkan VOC pada tanggal 31 Desember 1799. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat.